Hello everyone, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang udah pertama kali nonton dan udah sering kali nonton. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita yel-yel dulu. Joy, yes, 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 I awesome. Nah, kita coba lagi ya, yang lebih semangat lagi. Joy, yes, 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 I awesome. Hello everyone, welcome again to Joy Online Service. Let's stand up, kita berdiri semuanya sama-sama. Oke, kita yel-yel satu kali. Everybody ready? Joy, yes, 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 I'm awesome. Let's go. Woo! Come on, clap your hands together. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Again, sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, sama hari ini. Kami percaya Engkau setia buat kami, Tuhan. Thank you for your faithfulness for us. Thank you, Jesus. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga. Lebih dari siapa
hadapan Tuhan. Let's lift up our hands. Let's open up our hearts. Let's start to worship Jesus. He's our loving Father. He's a good, good Father. Dia Bapa yang baik buat kita. Kamu buka mulut kita, mulai katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Jesus. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you for who you setia buat kami, dan kami akan melanjutkan acara kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan amin. Nah, sebelum kita lanjut, ayo kita main game dulu. Game kita kali ini adalah spelling bee. Jadi saya akan kasih satu kata dan secara kelompok akan mengejanya. Sekarang kelompok sebelah sini, Yerusalem. YERU SALE. Yes, di sebelah sini sudah berhasil. Sekarang di sebelah sini, Yeriko. YERIKO. Yes, sebelah sini juga menang. Jadi dua-duanya seri menang. Yeay. Halo, hai Joy Kids. Nah, hari ini kita akan lanjut dari cerita kita minggu kemarin ya. Kalau di bulan ini, bulan Maret ya, kita mulai mendekati momen-momen Paskah ya. Paskahnya memang jatuh di bulan April. Jadi kita akan mulai start ceritanya di bulan ini. Nah, kalau kemarin ceritanya tentang Tuhan Yesus dimuliakan, ya, itu adalah momen juga sebelum Tuhan Yesus itu disalib. Ini hari ini kita akan melihat sama-sama sebuah momen lain ketika Tuhan Yesus belum disalib. Nah, tapi sebelumnya Miss punya pertanyaan nih. Siapa di sini yang pernah entah mungkin di daerah rumahnya, daerah tempat tinggalnya, atau mungkin di sekolahnya itu ya kedatangan seorang tamu yang sangat penting. Misalnya contohnya presiden, atau mungkin Bapak Menteri, atau mungkin Bapak Gubernur, atau siapapun orang-orang penting, petinggi-petinggi negara kita, atau mungkin kemarin ini ya, beberapa waktu, bukan kemarin sih, kayak beberapa bulan yang lalu di Indonesia ini kedatangan seseorang sosok yang sangat penting untuk agama teman kita ya, religion teman kita. Ada yang tahu siapa? Tahu nggak nih, orang berbondong-bondongnya, orang berbaris-baris untuk menyambut kedatangannya seseorang ini. Siapa? Yes, Paus ya. Paus itu adalah salah satu sosok yang sangat dikagumi oleh orang-orang dari agama Katoliknya. Nah, pada waktu orang-orang itu berkumpul ya, mereka menunggu berbaris ya. Mungkin kalau misalkan kita pergi berbaris ya, kita juga mungkin sediakan peralatan-peralatan untuk menyambut. Mungkin ada yang tahu ya, kayak kita bawa kempiengan apa ya, kayak piring-piring yang dari besi lalu bisa dibunyikan keras. Atau mungkin juga kalau di tempat olahraga ya, ada yang punya seperti guling ya, guling atau bantal yang kecil dari plastik yang bisa ditiup seperti pelampung, lalu dipukul-pukulkan dan membuat suara. Atau juga salah satunya ini, bisa Bapak siap-siap ya, jangan kaget ya. Wow, saya
aja kaget gitu ya, apalagi di sana. Nah, untuk apa? Untuk menyambut tamu atau sosok yang sangat luar biasa ini ya. Jadi bikin beribut, bikin suasana heboh. Nah, bayangkan seandainya kita sedang berada di jalanan itu gitu ya. Ada sosok yang mau lewat, lalu kita udah mulai kita mungkin teriak-teriak atau pokoknya heboh gitu ya. Lalu ini ada yang megang pukul-pukul, ada yang megang besi tadi, ada juga yang pakai trompet ya. Lalu setelah itu mulai ya semakin mendekati istilahnya itu parade atau pawai dari orang penting ini ya. Biasanya mereka akan datang mungkin dengan banyak mobil, mungkin entah 6, 10 gitu ya, supaya apa? Orang-orang yang punya bad thinking, mereka nggak melakukan hal yang buruk gitu ya. Jadi mereka berjajar-jajar, mobilnya biasanya warnanya hitam, lalu berbaris-baris. Nah, orang-orang di sekitar jalan ini mungkin setiap mereka lewat gitu ya, mungkin mereka melambaikan tangan, dada-dada gitu ya. Lalu yang dilewatin ini pasti juga akan melakukan suasana yang meriah gitu ya. Bikin pokoknya mereka itu kayak excited banget gitu ya, karena orang-orang ini akan lewat. Padahal belum tentu mereka kenal, nggak sih, ya nggak sih? Orang-orang ini belum tentu kenal sama kita. Tapi ketika mereka lewat, semua orang yang ada di pinggir jalan itu mereka teriak-teriak, mulai kayak, mungkin entah apapun yang mereka sebutkan, dan juga mulai meniupkan trompet dan melakukan kegiatan lain yang misalnya membuat suara yang cukup keras. Nah, itu adalah ketika kita menyambut orang yang sangat hebat gitu ya, orang yang sangat dalam tanda kutip itu kita kagumi gitu ya. Dari iringan-iringan itu kita bisa pokoknya excited banget. Nah, hari ini juga ada sebuah cerita yang sama ketika ada seseorang yang melewati sebuah tempat dan banyak sekali orang yang menyambut dengan sangat heboh dan luar biasa ya. Mungkin kalian pernah dengar, kalau seandainya ada yang pernah tahu ya, pada waktu itu Tuhan Yesus ya, dia sedang mendekati kota Yerusalem ya. Mereka tiba di sebuah tempat di Betfage di Bukit Zaitun. Di sana Tuhan Yesus nyuruh 2 orang murid pengikutnya untuk bilang gini, kamu pergi dulu, jalan dulu, carikan aku, pergilah ke sebuah kampung yang di depan itu. Nah, di situ kamu akan melihat seekor keledai terikat bersama anaknya ya. Jadi 2 keledai, satunya ibunya, satunya anaknya. Lalu kamu lepaskan keduanya, bawa ke sini. Nah, kalau ada orang yang tanya, loh buat apa gitu, ngapain kok kamu ambil? Ini kan bukan punyamu gitu ya. Terus kamu jawablah, Tuhan yang memerlukannya. Lalu orang itu akan istilahnya membiarkan, pokoknya dikasihkan itu keledainya itu 2. Nah, akhirnya terjadi sungguhan ya, terjadilah demikian seperti yang dikatakan oleh Nabi. Jadi cerita ini sudah pernah dituliskan di Alkitab yang di Perjanjian Lama. Katakanlah kepada Sion, rajamu sedang datang kepadamu, ia rendah hati dan menunggang seekor keledai, seekor anak keledai muda. Jadi yang dipakai sama Tuhan Yesus itu anak keledainya ya. Lalu setelah itu sungguhan seperti yang dilakukan itu, Tuhan Yesus, 2 murid Tuhan Yesus itu dia melakukan semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu dia istilahnya kalau kita pernah naik kuda ya, di punggung kuda itu biasanya kan ada kayak pelananya ya, karena itu keledainya masih belum dikasih pelana, masih baru, masih anak-anak. Lalu sama pengikutnya itu dikasih baju untuk atau jubah untuk istilahnya menutupi bagian punggung keledai itu. Lalu Tuhan Yesus naik, dan di sana waktu Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem itu seperti tadi itu ya, pawainya kayak orang-orang itu berbaris semua, berjajar-jajar di samping, di kanan dan kiri. Lalu mereka itu membentangkan baju-baju, bahkan juga ada daun-daun palem yang mereka lambaikan dan mereka taruh di jalanan untuk menyambut Tuhan Yesus. Dan ini yang mereka katakan, mereka berteriak-teriak seperti ini, hidup anak Daud, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan, pujilah Allah yang maha tinggi. Jadi pada waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem ya, seluruh kota itu jadi heboh. Kayak kita tadi bayangin kalau seandainya kita itu kedatangan presiden atau siapa tadi, Bapak Paus tadi itu, kita itu begitu heboh ya, orang-orang itu begitu meriah, mengucapkan berbagai macam hal untuk menyambut Tuhan Yesus ya. Sama di waktu itu juga. Lalu orang daripada tanya, gempar di dalam kota itu, siapa ini, siapa sih ini? Lalu ada yang menjawab ini, dia Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dan begitu orang banyak ya, kalau seandainya kita tadi berbaris-baris pawai, kita cuma di sini aja, tapi orang-orang itu mengikuti rombongan Tuhan Yesus, mereka jalan mengikuti Tuhan Yesus sampai cukup jauh. Nah, hari ini kita pikirkan ya, seandainya orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang jadi kita kagumi itu lewat, itu kita begitu heboh, kita begitu senang, padahal
mereka belum tentu kenal sama kita, mereka juga belum tentu peduli sama kita. Atau mungkin kita juga awalnya nggak ngurus, lah wong cuma itu aja kok yang lewat. Tapi ketika orang itu lewat di depan kita pasti akan keikutan ini. Istilahnya apa? Euforia ya, FOMO orang bilangnya. Jadi ada orang yang heboh, kita juga pasti akan ikut heboh. Walaupun mungkin buat kita sosok yang datang ini nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya buat kita nggak peduli. Tapi dengan lingkungan atau euforia yang wah semuanya heboh, akhirnya kita juga jadi ikut. Ya kalau disebut sekarang tuh bahasa kerennya itu FOMO gitu ya, semuanya heboh, semuanya ikut dengan apa yang terjadi. Nah begitu juga dengan orang Yahudi tadi ya, waktu mereka lihat Tuhan Yesus datang lewat masuk Yerusalem, mereka nggak tahu kan siapa orang, tapi mereka ikutan heboh. Karena apa? Karena euforia atau FOMO itu tadi. Karena suasana yang membuat orang-orang di sekitar itu jadi ikutan heboh. Bukan karena dia tahu atau dia kagum, bukan. Tapi karena suasana yang di lingkungan itu mendukung ini jadi ikutan heboh. Misalnya gampangnya ya, kita bingung maksudnya gimana sih Miss? Gampangnya misalnya nonton bola gitu ya. Saya nggak suka bola, Missnya nggak suka bola, sepak bola tuh nggak suka. Tapi ketika ada momen Piala Dunia ya, semua orang heboh nonton bola, ujung-ujungnya apa? Miss juga ikut nonton bola gitu ya, karena Piala Dunia. Nah itu seperti itu namanya euforia ya. Nah begitu juga saat itu ya, mereka itu heboh, mereka itu menyambut Tuhan, menebalkan jubah, membuang daun palem, bukan karena mereka mengenal, tapi karena mereka cuma ikutan heboh. Mereka nggak tahu bahwa sebenarnya Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Jesus is the King of Kings. Itu yang harusnya membuat mereka heboh. Tapi orang-orang itu bukan. Mereka heboh karena lingkungan sekitarnya, karena orang-orang sekitarnya. Mereka nggak tahu yang sesungguhnya yang penting adalah Jesus is the King of Kings. Nah kalau kita ya, kita juga di sini kita semua sudah setiap minggu ya, entah yang mendengarkan setiap minggu atau mungkin yang bolong-bolong atau mungkin yang baru pertama kali, tapi kita sudah pasti kalau kita ke gereja atau kita adalah ke sekolah yang Kristen, kita pasti tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Setiap kali kita dikasih tahu, setiap minggu kita diingatkan, setiap saat kita dikasih tahu orang tua kita, guru kita, mungkin Sunday school teacher kita, siapapun. Kita tidak boleh lupa dan harus tahu, dan kita tidak boleh heboh karena FOMO, tapi kita harus heboh karena apa? Jesus is the King of Kings. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Nggak berhenti di situ, tapi dia adalah Raja di atas segala raja yang sangat mengasihi kita dan sangat mengenal kita. Jadi kita harus tahu ya, ketika kita menyambut Tuhan, mungkin kita sekarang nggak bisa nyambut Tuhan dengan pakai trompet-trompet gini, karena kan Tuhan nggak ada di depan kita gitu kan. Tapi kita bisa menyambut Tuhan masuk ke dalam hati kita ya, bukan karena euforia, bukan karena teman-teman kita, bukan karena lingkungan sekitar kita, tapi karena ini kita tahu Jesus is the King of Kings. Itu yang membuat kita apa? Mau untuk menyambut Tuhan. Karena apa? Tuhan itu Raja, tapi dia nggak sombong. Tuhan itu Raja, tapi dia mengasihi kita. Tuhan itu adalah Raja, tapi dia rela turun ke dunia untuk apa? Menebus dosa-dosa kita semua. So, hari ini kita mau sama-sama, ayo kita sambut Tuhan. Masuk ke dalam hati kita dengan heboh, dengan luar biasa, dengan teriakan-teriakan dengan di dalam hati ya, jangan teriak di luar ya, nanti dikiranya kita orang stres. Tapi kita mau menyambut Tuhan dengan begitu excited. Karena apa? Kita tahu Jesus is the King of Kings. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama, and let's worship Jesus together. Woo! Tepuk tangan bersama. Bersama-sama. I will never be lost, I won't be all alone. You found me, saved me, you are my way home. I will never be lost, I won't be all alone. You guide me, change me, you are
Sama-sama angkat tangan. We love you, Jesus. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Bersama-sama. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. We love you, Jesus, as the Bible has told us. Nyanyikan bersama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Angkat tangan bersama. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. Coba bersama dengan saya nyanyikan. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. When I am weak, He is my strength. When I am weak, He is my strength. His love surrounds us. His love surrounds me. His hand covers us. Come on, joy bersama-sama. When I am weak, He is my strength. His love surrounds me. His hands covers me. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan. Dia selalu ada buat kita semua. Yes, Jesus. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Coba bersama-sama. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. That Jesus loves me so. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih untuk this worship moment. Sekarang kita mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kita semua. Joy yang siap mendengarkan firman. Katakan amin.
Oke, super kebenaran kita hari ini adalah Jesus is the King of Kings. Ayat penuntun kita hari ini adalah Matius 21 ayat 1 sampai 11. Or Matthew 21 verse 1 until 11. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Wahyu 19 ayat 16. Pada jubahnya dan pada pahanya tertulis nama ini, Raja segala raja dan Tuhan segala tuan. Or Revelation 19 verse 16. On his robe at his thigh was written this title, King of all kings and Lord of all lords. Kita sudah selesai ibadah, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang tadi Tuhan, dan hari ini kami ingin melanjutkan aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. See you next week. Dadah.